Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami tim dari Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, STMT dari Prodi Teknik Informatika Universitas Mataram, selaku Ketua Pengusul dalam usulan proposal Reka Cipta yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Digital Terintegrasi untuk mendukung bisnis ekoturism pada kawasan wisata alam dan budaya di kaki Gunung Rinjani. Jadi di sini ada beberapa alasan mengapa kami mengangkat usulan ini, dan hal ini sudah kami diskusikan juga dengan mitra, yaitu CV Softcopy selaku mitra. Yang pertama dari potensi terlebih dahulu. Jadi di kawasan kaki Gunung Rinjani di sini ada beberapa potensi yang bisa kami angkat. Yang pertama, dalam periode tahun 2016 sampai 2020, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Rinjani Geopark atau Taman Nasional Gunung Rinjani itu sebanyak 72.359 orang, di mana estimasi penghasilan yang dihasilkan itu adalah sebesar 41,3 miliar rupiah. Potensi yang kedua, jadi di desa-desa kawasan kaki Gunung Rinjani, di situ sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang terdiri atas para pelaku wisata yang menawarkan paket-paket wisata pelestarian budaya dikombinasikan dengan wisata alam. Dan yang terakhir, dari data resmi milik pemerintah Provinsi NTB di platform NTB 1 Data, di Pulau Lombok sendiri ada sebanyak 21 desa wisata alam dan desa wisata budaya yang bisa dikembangkan dan dieksplorasi. Lalu itu yang pertama dari sudut pandang potensinya. Lalu yang kedua dari permasalahan utamanya. Jadi para pelaku wisata di kawasan kaki Gunung Rinjani belum optimal dalam memanfaatkan berbagai macam platform teknologi informasi untuk dalam hal ini untuk promo paket-paket wisata yang mereka tawarkan ya, untuk menarik wisatawan, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan. Jadi dari permasalahan tersebut dirangkumlah urgensi ya dari kenapa pentingnya sistem informasi yang diusulkan ini. Yang pertama, karena tentunya belum tersedia sistem informasi yang berbasis platform aplikasi website atau mobile yang memungkinkan wisatawan untuk menjangkau paket-paket wisata yang ditawarkan oleh pelaku wisata di kawasan kaki Gunung Rinjani, dan diharapkan bisa menjangkau wisatawan di seluruh penjuru dunia. Jadi diharapkan sistem informasi ini dapat memberikan kontribusi yang penting ya untuk wisatawan, sehingga wisatawan dapat langsung menyusun paket perjalanan wisatanya dan memesan paket perjalanan wisatanya di dalam platform sistem informasi ini. Lalu yang kedua, belum adanya produksi konten multimedia untuk kebutuhan promosi paket wisata dari pelaku wisata yang lebih menarik dan interaktif gitu, dan belum dikonsepkan secara matang. Lalu yang ketiga, edukasi terkait konsep ekoturism yang bisa diterapkan pada paket-paket wisata yang ditawarkan belum dilakukan secara maksimal, gitu. belum disisihkan secara maksimal konsep ekoturismnya. Dan yang terakhir, belum adanya platform yang juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku wisata ataupun masyarakat setempat sebagai e-katalog ataupun marketplace untuk menjual produk-produk pariwisata masyarakat setempat. Lalu di sini ada beberapa inovasi yang diusulkan dari permasalahan yang sudah dirumuskan tadi. Inovasi yang pertama yaitu sistem informasi yang terintegrasi. Jadi diharapkan sistem informasi ini berupa platform aplikasi website dan aplikasi Android yang mengakses database yang sama, sehingga mereka saling terintegrasi, sehingga kedua platform ini bisa terintegrasi, serta adanya dokumen pendukung seperti model rancangan arsitektur ataupun dokumen dokumentasi perancangan sistem teknis itu juga termasuk di dalam inovasi sistem informasi yang terintegrasi. Lalu inovasi yang kedua yaitu konten multimedia. Diharapkan adanya pembuatan konten multimedia yang interaktif dan terkonsep secara matang untuk promosi paket-paket wisata yang ditawarkan oleh pelaku wisata. Dan inovasi yang terakhir yaitu adanya pelatihan dan pendampingan implementasi sistem informasi ini kepada mitra dan juga penerima manfaat. Lalu yang terkait dengan manfaat dan dampak
yang mungkin bisa diperoleh itu dari implementasi sistem informasi ini. Yang pertama, bagi mitra yaitu CV Softcopy, tersedianya sistem informasi berbasis platform digital yang dapat memudahkan mitra untuk menghimpun para pelaku wisata dengan konsep ekoturism. Lalu yang kedua, sistem informasi ini akan menjadi platform yang bisa memudahkan mitra dalam melakukan pemasaran paket wisata alam dan budaya secara lebih efektif guna menjangkau wisatawan yang diharapkan gitu. Dan yang terakhir, apabila sistem informasi ini terimplementasi dengan baik, sistem informasi ini dapat memberikan dampak positif dari aspek bisnis dan ekonomi kepada mitra karena berpotensi menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mitra. Lalu yang kedua, bagi penerima manfaat dalam hal ini adalah wisatawan, pelaku wisata, dan masyarakat secara umum. Yang pertama, diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan wisatawan dalam mencari informasi serta melakukan pemesanan paket destinasi wisata yang memadukan keindahan alam dan budaya. Yang kedua, sistem informasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai marketplace bagi para pelaku wisata untuk mempromosikan paket wisata atau produk wisata lainnya. Dan yang terakhir, sistem informasi ini diharapkan dapat berperan sebagai supporting system dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan konsep ekoturism. Lalu yang ketiga, bagi perguruan tinggi yaitu bagi institusi kami sendiri. Jadi program ini akan sangat bermanfaat dalam memenuhi indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi, yaitu yang pertama IKU 2, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Lalu IKU 3, dosen melakukan kegiatan di luar kampus. IKU 5, hasil karya dosen digunakan oleh masyarakat. IKU 6, kerjasama antara program studi dan industri. Dan IKU 7, adanya kursus kolaboratif dan partisipatif antara mitra dan program studi. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam recording presentasi pitching di awal ini. Semoga pada saat sesi offline bisa kita dapat berdiskusi lebih lanjut lagi. Demikian dan terima kasih.